Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad, dan kita di pagi hari telah menyelesaikan 4 kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke matannya. Qala Syekh al-Imam al-Allamah Muwaffaquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Berkata Syekh al-Allamah Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, semoga Allah merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisanin. Ya, perhatikan harakatnya. Al-ma'budi fi kulli zamanin. Alladhi la yakhlu min ilmihi makanun. Wa la yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Jalla 'anil ashbahi wal andadi. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal awladi. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi. La tumathiluhu al-'uqulu bit-tafkiri. Wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswiri. Di sini penulis rahimahullah ta'ala memberikan muqaddimah yang sangat indah, puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika antum mempelajari balaghah, ini namanya bara'atul istihlal. Antum akan pelajari di situ insyaallah. Keindahan bahasa. Alhamdulillahi, segala puji hanyalah milik Allah. Al-mahmudi bi kulli lisanin, yang terpuji dengan setiap bahasa. Al-ma'budi fi kulli zamanin, yang disembah di setiap waktu. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun, yang tidak luput, khala yakhlu itu luput, yang tidak luput darinya, yang tidak luput dari keilmuannya satu tempat pun. Yang tidak luput dari keilmuannya satu tempat pun. Jadi semua tempat itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun tempat yang luput yang tidak diketahui oleh Allah, tidak ada. Wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin, dan tidak membuatnya sibuk urusan dari urusan yang lain. Ketika Allah memberikan rezeki kepada hamba yang ini, dan itu tidak membuatnya sibuk dari memberikan rezeki kepada hamba-hamba yang lain. Jalla 'anil ashbahi wal andadi, maha mulia jalla. 'Anil ashbahi, dari penyerupaan-penyerupaan, enggak ada yang menyerupainya. Wal andadi, dan tandingan-tandingan.
Tidak ada yang menandinginya. Allah Maha mulia dari itu semua. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal auladi, dan maha suci 'anis sahibah, dari istri, wal aulad, dan anak-anak. Allah tidak memiliki istri, enggak ada pasangan. Qul huwallahu ahad, Allah Subhanahu wa taala esa, satu tunggal. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi, wa nafadha, dan berlaku hukumnya pada semua hamba, ya, berlaku hukum Allah pada semua hamba. La tumathiluhu al-uqulu bit-tafkiri, la tumathiluhu al-uqul, tidak dapat, ya Allah tidak dapat diperumpamakan oleh akal dengan berfikir. Ya, Allah tidak dapat diperumpamakan al-uqulu oleh akal bit-tafkiri, dengan berfikir. Ya, sekeras apapun manusia berfikir, itu tidak dapat memisalkan Allah, memperumpamakan Allah, enggak bisa. Allah maha indah daripada yang difikirkan. Wala tatawahhamuhul qulubu bit-taswiri, dan tidak dapat dibayangkan oleh hati, bit-taswiri, dengan menggambarkannya. Sehebat apapun manusia hatinya dalam menggambarkan keindahan Allah, Allah lebih indah daripada yang ia gambarkan, daripada yang ia khayalkan. Nanti insyaallah ini akan dibahas oleh Syekh rahimallahu taala. Kemudian Syekh membawakan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat yang sangat luar biasa, yang akan menjadi kaidah tetap dalam ahlu sunnah wal jamaah ketika memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan orang-orang yang rasikh keilmuannya itu adalah orang-orang yang mengambil semua firman Allah. Kullu min indi rabbina, semuanya berasal dari sisi Rabb kita. Kita mengimani semuanya. Karena di luar sana banyak orang yang tergelincir karena dia mengambil ayat dan meninggalkan ayat yang lain. Mengambil ayat yang ini tapi dia lupakan ayat yang lain. Contoh di sini. Ada orang yang dia meniadakan sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Mu'attilah. Tujuan mereka baik loh, ketika meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tujuan mereka, Masya Allah, hebat tujuannya. Ketika mereka mendengar Allah maha melihat, kata mereka, wah, melihat. Apakah melihatnya seperti makhluk ya? Kalau seperti makhluk, Allah lebih suci, lebih indah daripada makhluknya. Akhirnya apa? Ditiadakan melihat. Tujuannya bagus. Ketika mereka mengetahui Allah maha melihat, Allah maha mendengar, mereka berpikir, ini kalau kita tetapkan Allah maha melihat, sifatnya melihat, maha mendengar, memiliki sifat mendengar, nanti seperti makhluk melihat dan mendengarnya. Akhirnya kata mereka, yaudah kita sucikan Allah dari itu semua, kita tiadakan. Allah tidak memiliki sifat melihat, mendengar, dan tidak memiliki nama itu. Dan mereka hanya mengambil ayat sepotong-sepotong. Mereka hanya mengambil ayat wa huwas samiul basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat, dan tidak mengambil ayat laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu apapun.
Jadi mereka hanya melihat kepada ayat wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, sehingga mereka berpikir kalau kita tetapkan Allah Maha mendengar nanti takutnya dengarnya sama seperti makhluk. Akhirnya ya udah kita tiadakan saja. Mereka tidak mengambil ayat laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai suatu apapun. Jadi sebenarnya penglihatan Allah enggak sama dengan penglihatan makhluk. Hanya mengambil potongan ayat. Dan ini bahayanya. Orang belajar setengah-setengah. Orang dengar kajian setengah-setengah. Orang duduk nuntut ilmu setengah-setengah. Baru belajar 1 tahun pulang. Nanti disuruh dakwah. Mau gak mau kan orang awam taunya, wah antum Masya Allah pulang dari pondok bisa jadi ustadz. Kalau nolak, bilang anak gak bisa, malu. Ya udahlah, ayolah bisalah. Akhirnya apa? Kerusakan yang disampaikan. Lahul asma'ul husna was sifatul ula. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di arsy istawa, menetap, meninggi dan menaik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma tahta tsara, dan apa yang di bawah tanah. Semua kita ini milik Allah. Jadi kalau barang kita, anggota tubuh kita, keluarga kita, harta kita ada yang hilang, jangan kita bersedih hati. Itu milik Allah. Kita hanya titipan. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, bahkan di bawah tanah pun milik Allah. Kita ini bukan apa-apa, kita ini miskin. Kalau ada yang lebih parah, lebih miskin, itulah kita, fakir. Kalau miskin mungkin dia masih ada punya uang 1.000, 2.000, kita nggak punya apa-apa. Coba antum lihat ada pada diri antum sekarang. Bukan milik kita, semuanya bukan. Kita bukan apa-apa. Wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar bil qaul, apabila engkau menampakkan atau tajhar menampakkan, mengeraskan ucapan, fa innahu ya'lamu sirra, maka sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi. Kemudian kata penulis rahimahullah, ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, nanti semua insyaallah akan dibahas oleh syarah. Wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukma wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil 'azimi wa 'ala lisani nabiyihil karim. Yaitu perkataan penulis, ahata bi kulli syai'in ilma. Allah mencakup segala sesuatu keilmuannya. Allah mengilmui segala sesuatu, meliputi keilmuannya kepada segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma. Wa qahara, dan menundukkan, kulla makhluk, setiap makhluk, izzatan, sebagai bentuk keperkasaan, wa hukma, dan ketetapan hukum. Izzatan tadi apa? Sebagai bentuk keperkasaan. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan meliputi segala sesuatu rahmatnya dan ilmunya.
Jadi rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma, dan mereka manusia tidak bisa meliputi Allah keilmuannya. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu, Allah disifati dengan apa yang Allah sifati terhadap dirinya. Ya, Allah disifati bima wasafa, dengan apa yang Allah sifati nafsahu terhadap dirinya. Fi kitabihil azimi, dalam kitabnya yang agung. Wa ala lisani nabiyihil karimi, dan melalui lisan nabinya yang mulia. Sekarang kita masuk ke syarah. Kitab ini namanya apa? Lum'atul I'tiqad. Perhatikan apa makna Lum'atul I'tiqad. Al-lum'atu tutlaqu fil lughati ala ma'anin minha al-bulghatu min al-'aish wa hadha al-ma'na ansabu ma'nan li mawdu'i hadha al-kitabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-lum'ah, ya, nama ini, nama kitabnya Lum'atul I'tiqad. Apa makna lum'ah? Tutlaqu fil lughah, digunakan dalam bahasa, ala ma'anin, dengan berbagai makna. Ya, jadi lum'ah itu banyak maknanya. Minha, salah satu dari maknanya adalah al-bulghatu minal 'aishi, bekal dari kehidupan atau bekal dari kebutuhan hidup. Jadi lum'ah adalah bekal dari kebutuhan hidup. Itu makna lum'ah. Wa hadzal ma'na ansabu ma'nan, dan makna ini ansabu ma'nan, makna yang paling cocok li mawdu'i hadzal kitabi, untuk pembahasan kitab ini. Jadi lum'ah banyak maknanya. Salah satunya di sini yang paling cocok kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-bulghatu minal 'aish, kebutuhan hidup. Dan makna ini makna ini paling cocok maknanya untuk pembahasan kitab ini. Ya, akidah, keyakinan, iman kepada Allah. Dan itu adalah kebutuhan hidup. Fama'na lum'atul i'tiqadi huna al-bulghatu minal i'tiqadi as-sahihi al-mutabiqi li madhhabis salafi ridwanullahi alaihim. Maka makna lum'atul i'tiqad di sini, al-bulghatu, kebutuhan hidup, minal i'tiqadi, berupa keyakinan, as-sahihi, yang benar, al-mutabiqi, yang sesuai, li madhhabis salafi, madhhab salaf. Ya, Mas Ardian? Naas? La, maafin Naas. Mungkin berdiri aja, biar enggak ngantuk. Enggak apa. Biar hilang, nanti duduk lagi. Ya, jadi makna lum'atul i'tiqad di sini kata Syekh adalah kebutuhan hidup berupa keyakinan yang benar yang sesuai dengan mazhab salaf. Antum belajar kitab Lum'atul I'tiqad nih harus tahu apa makna Lum'atul I'tiqad. Kalau ditanya pulang nanti ditanya sama ustadz di pondok sebelumnya, Zakaria, antum ana lihat sepertinya udah belajar di sana Lum'atul I'tiqad. Masya Allah. Apa makna Lum'atul I'tiqad Zakaria? Wah, apa ya Ustaz? Wah, gimana antum? Nama kitabnya saja nggak tahu artinya, apalagi isinya. Ditanya lagi Faruk nanti sama abinya, sama bos abinya, apa makna dari Lum'atul I'tiqad? Hehehe, nggak tahu, kan gitu deh. Hehehe. Apa maknanya?
kebutuhan hidup berupa keyakinan yang benar yang sesuai dengan madhab salaf. Ini lum'atul i'tiqad. I'tiqad apa artinya? Keyakinan. Sekarang dikasih lagi definisi i'tiqad. Apa definisi i'tiqad? Ya, kita secara terjemahan artinya keyakinan. Wal i'tiqadu al-hukmu adh-dhihniyu al-jazimu fa in tabaqa al-waqi'a fa sahihun wa illa fa fasidun. I'tiqad definisinya adalah al-hukmu adh-dhihniyu, ketetapan hati. Hukmu, ketetapan adh-dhihni, hati. Atau yang kita kenal ketetapan hati itu adalah keyakinan. Ketetapan hati apa? Keyakinan. Al-i'tiqad adalah al-hukmu adh-dhihniyu al-jazim, ketetapan hati yang pasti. Itu i'tiqad. Keyakinan yang pasti, enggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu keyakinan i'tiqad. Antum beriktikad kalau Allah adalah pencipta? Maka jawabannya iya. Dan itu harus dengan pasti, gak ada keraguan sedikit pun. Jangan sampai antum, apa iya ya Allah Maha Pencipta? Itu bukan keyakinan namanya. Karena keyakinan adalah sesuatu yang ditetapkan oleh hati secara pasti, 100%. Allah Maha Pencipta, iya Maha Pencipta. Jawab dengan lantang. Dan lihat di sini indahnya keyakinan dalam agama Islam, fa in tabaqal waqi'a fa sahihun. Apabila sesuai dengan kenyataannya, maka dia benar. Jadi keyakinan di dalam agama Islam itu selalu sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Antum yakini adanya surga dan neraka? Iya, dan memang ada surga dan neraka. Sesuai dengan kenyataan. Kita yakini adanya hari kiamat nanti. Iya, dan itu memang benar nanti adanya hari kiamat sesuai dengan kenyataan. Kita yakini nanti ada fitnah kubur, alam kubur, alam barzakh. Iya, kita yakini dengan pasti. Dan itu sesuai dengan kenyataan. Memang nanti ketika orang meninggal itu nanti ada alam kubur, alam barzakh. Kita yakini Allah, Tuhan, Rabb semesta alam hanya satu. Iya, kita yakini dengan pasti. Dan kenyataan memang seperti itu. Wa illa fafasidun. Dan apabila tidak sesuai kenyataan, maka rusak keyakinan tersebut, keliru. Orang-orang Nasrani meyakini Allah adalah Tuhan satu dari yang tiga. Sesuai kenyataan enggak? Tidak, berarti keyakinannya rusak. Orang-orang musyrik meyakini pohon keramat dapat mendatangkan manfaat dan dapat memberikan mudarat. Sesuai kenyataan enggak? Tidak. Emang pohon keramat bisa mendatangkan mudarat? Emang pohon keramat bisa memberikan manfaat? Orang dia aja disiramin. Berarti enggak sesuai kenyataan, maka rusak keyakinan itu. Ini keyakinan. Harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan realita. Dan ini antum hafal. I'tiqad adalah al-hukmu adh-dhihniyu al-jazimu fa in tabaqa al-waqi'a fa sahihun wa illa fa fasidun. Dia adalah ketetapan hati yang pasti, apabila sesuai dengan kenyataan maka dia benar keyakinannya. Jikalau tidak sesuai maka rusak keyakinannya. Maka keyakinan dalam agama Islam semuanya adalah sesuai dengan realita kenyataan yang sebenarnya. Nggak ada yang bohong, nggak ada yang dusta, nggak ada yang keliru. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ma tadammanathu khutbatul kitabi. Ma tadammanathu, apa yang terkandung di dalam khutbatul kitab. Ya tadi itu.
Al-mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi bi kulli zaman. Ya, sebelumnya beliau memulai dulu dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman. Nanti akan dibahas di sini. Apa aja yang terkandung dalam khutbah pendahuluan kitab tersebut. Tadammanat khutbatul muallifi fi hadzal kitab ma yati. Terkandung dalam khutbah penulis dalam buku ini apa yang dibawa ini. Pertama, al-bada'atu bil basmalati, memulai dengan basmalah. Ya, penulis memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, apa alasan penulis memulai dengan basmalah? Maka di sini Syekh memberikan dua sebab, yaitu iqtidaan bi kitabillahil azimi, dalam rangka mengikuti Al-Quranul Karim. Kita lihat Al-Quran dimulai dengan basmalah. Setiap suratnya dimulai dengan basmalah. Kecuali surat apa, Khalil? Atau bahsan? Nanti itu insyaAllah akan kita bahas di Aqidah Wasithiyah. Kenapa Allah tidak memulai basmalah dalam surat At-Taubah? Alasan yang kedua, dalam rangka ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap memulai pembicaraan, nasihat, khutbah, beliau memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau menulis surat yang dikirim kepada para raja, kepada para pembesar, beliau mengawali suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu penulis mengawali karangannya, kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah para ulama. Mereka dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, ya udah. Tapi ternyata para ulama begitu telitinya, begitu semangatnya dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, begitu hebatnya dalam mengikuti Al-Quran dan hadis, sampai-sampai Al-Quran mengawali dengan basmalah, dia awal juga dengan basmalah. Begitu semangatnya dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah para ulama rahimahumullah ta'ala. Kadang kita yang sudah jelas-jelas gamblang, nyata, masih malas untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah mengatakan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ayatnya jelas, gamblang, sering diulang-ulang, nampak perintahnya, tapi kita masih durhaka. Allah memerintahkan bagi kaum lelaki, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku, salat berjamaah di masjid. Di dalam hadis juga udah jelas gamblang, ada perintahnya, nyata, tapi kita masih melalaikannya. Dan di sini mereka lihat para ulama, Al-Quran dimulai dengan basmalah. Kan di situ enggak senyata perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, enggak sejelas perintah untuk sholat berjamaah. Kan di situ kan enggak ada perintah untuk mengawali segala sesuatu dengan basmalah, gitu kan? Tapi kan Al-Quran dimulai dengan basmalah, ya udah diikuti. Kan kadang orang kalau dia tidak serius untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, enggak ngeh, enggak sadar, enggak sampai ke situ. Sadarnya kalau diperintahin, hei, sholat berjamaah di masjid. Antum gimana? Lebih sadaran dikatakan, hei, sholat berjamaah di masjid, atau orang tua antum mencontohi, dia sholat berjamaah di masjid. Antum lihat orang tua, oh sholat berjamaah di masjid, berarti anak disuruh sholat berjamaah di masjid nih. Lebih sadaran yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Misalnya dekta, anak bilang, dekta, sholat berjamaah di masjid, jangan malas. Itu yang pertama kan? Oh iya Ustaz. Atau mungkin dekta lagi main HP, atau mungkin dia lagi tidur, anak lewat depan dekta, salat berjamaah di masjid kan? Kalau dia sadar, serius ingin salat berjamaah di masjid, Masya Allah Ustaz salat berjamaah di masjid, anak salat lah. Tapi kalau dia malas, biarin, lanjut lagi. Kan begitu, beda. Dan lihat para ulama rahimahumullah ta'ala benar-benar ingin serius untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai-sampai Al-Quran dimulai dengan basmalah, mereka pun memulai karangannya dengan basmalah.
Wa ma'na bismillahirrahmanirrahim ay af'alu syai'a musta'inan wa mutabarrikan bikulli ismin min asma'illah. Mazilta tanas? Masih. Af'alu syai'a musta'inan wa mutabarrikan bikulli ismin min asma'illah ta'ala al-mawsufi birrahmatil wasi'ati. Makna bismillahirrahmanirrahim, dia adalah af'alu syai'a, aku melakukan sesuatu, musta'inan, dengan meminta pertolongan, wa mutabarikan, dan mengharapkan keberkahan, bikulli ismin min asma'illah, dengan setiap nama dari nama-nama Allah Ta'ala, al-mausufi birrahmatil wasi'ati, yang disifati dengan kasih sayangnya yang luas, ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini makna bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sering ana ulang-ulang. Apa makna bismillahirrahmanirrahim? Bismillah, ana rasa nggak perlu diulang lagi di sini karena nanti terlalu panjang juga. Dan ini indahnya ketika seseorang mempelajari agamanya. Ketika dia mempelajari agamanya, maka dia akan semakin semangat lagi. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara semuanya. Karena beda orang yang dia mempelajari agama Islam secara semuanya, kesungguhan, keseriusan, maka dia akan semakin teguh dalam memeluk agama Islam. Karena dia tahu hakikat agama Islam itu indah sekali. Misalnya disunahkan untuk memulai sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Kalau orang dia nggak belajar, oh basmalah, ya mungkin kadang-kadang dia mulai dengan basmalah, kadang-kadang enggak, karena dia tahu oh bismillahirrahmanirrahim dengan maha pengasih lagi maha penyayang, udah gitu aja. Tapi kalau orang dia belajar, oh bismillahirrahmanirrahim maknanya itu aku melakukan sesuatu, misalnya mau makan, misalnya mau pergi, itu musta'inan wa mutabarikan bikulli ismin min asma'illah, dengan meminta pertolongan dan mengharapkan keberkahan dengan setiap nama dari nama-nama Allah yang disifati dengan kasih sayangnya yang luas. Maka di situ kalau orang dia paham, dia akan semangat dalam memulai sesuatu dengan basmalah, karena dia tahu dia nggak mampu untuk melakukan apapun. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya bagi kita. Maka dia mengucapkan dengan basmalah, yang artinya dengan meminta pertolongan dan mengharapkan keberkahan dengan setiap nama dari nama-nama Allah. Kemudian wa makna Allah, al-ma'luhu, ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqan. Nah, perhatikan ini. Apa makna Allah? Kita sering mengucapkan Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau ditanya Akbar apa artinya? Yang maha besar. Tapi Allah apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, kita tahu artinya itu. Tapi kalau ditanya Allah, apa sih makna Allah? Banyak orang di luar sana belum tahu tuh. Coba antum tanya, antum yakin Allah pencipta antum? Iya Ustaz, ana yakin. Apa sih makna Allah? Nggak tahu. Antum tahu gak makna Allah? Sekarang aja mungkin anda tanya, antum tahu gak sekarang makna Allah? Nggak tahu. Lihat dulu ke buku apa nih dibilang sama penulis, gitu kan? Makna Allah adalah al-ma'luh, yang dipertuhankan. Al-ma'budu hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqan. Makna Allah adalah al-ma'budu, yang diibadahi, hubban, karena dengan penuh kecintaan, wa ta'ziman, dan dengan penuh pengagungan, wa ta'alluhan, dan dengan penuh penghambaan, wa syauqan, dan dengan penuh kerinduan. Itu makna Allah, yang diibadahi
Karena dengan penuh kecintaan, pengagungan, penghambaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apa makna Allah habli? Makna Allah adalah yang diibadahi dengan penuh rasa cinta, pengagungan, penghambaan dan kerinduan. Itu makna Allah. Warrahmani dzur rahmatil wasi'ati, yang memiliki kasih sayang yang luas. Ya, ini Rahman, kasih sayang Allahnya yang luas, yang Allah berikan kepada orang muslim maupun orang kafir, orang saleh maupun orang fajir. Ini Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang luas. Antum tahu orang-orang kafir masih hidup sampai sekarang, dia bisa gerakan itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bergerak, kita bisa berbicara sekarang, antum bisa duduk di sini, itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas itu Allah berikan kepada orang muslim maupun orang kafir. Kita lihat orang kafir dia punya ini, punya itu. Itu dari rahmat Allah. Sedangkan War-Rahim al-musilu rahmatahu man syaa min khalqihi. Jadi Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang khusus, hanya Allah berikan kepada orang tertentu saja. Maknanya adalah al-musilu, yang Allah berikan, rahmatahu, rahmatnya, man syaa min khalqihi, kepada orang yang Allah kehendaki dari makhluknya. Jadi hanya orang tertentu, itu Rahim. Yang Allah berikan rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki dari makhluknya. Kemudian lihat di sini. Fal farqu bainar rahmani war rahimi annal awwala bi'tibari kauni rahmati wasfan lahu wathani bi'tibariha fi'lan lahu yusiluha man syaa min khalqihi. Annal awwala, bahwasanya yang pertama yaitu Ar-Rahman, bi'tibari kaunir rahmati, dari sisi keadaannya sebagai rahmat, maka itu adalah sifat untuk Allah. Jadi Ar-Rahman itu rahmat yang dia adalah sifat untuk Allah. Sifat Allah Maha Pengasih. Wathani, dan yang kedua yaitu Ar-Rahim, bi'tibariha fi'lan lahu, dari sisi keadaan sebagai rahmat, maka Ar-Rahim adalah fi'lan lahu, perbuatan Allah. Jadi kalau ditanya apa perbedaan Rahman dan Rahim, Rahman adalah sifat Allah, Rahim adalah perbuatan Allah. Udah, itu simpulannya. Rahman sifat Allah, Rahim adalah perbuatan Allah. Yusiluha man syaa min khalqihi, yang Allah berikan rahmatnya man syaa kepada orang yang Allah kehendaki dari makhluknya. Itu yang pertama ya, memulai dengan basmalah. Yang kedua, as-sana'u 'ala Allah bil hamdi wal hamdu zikru awsafil mahmudi al-kamilati wa af'alihi al-hamidati ma'al mahabbati lahu wa ta'zimi. Mas Akbar, kum. Kandungan yang kedua yang terkandung dalam khutbah penulis yaitu adalah as-sana'u 'ala Allah bil hamdi, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan pujiannya. Karena kalau antum lihat setelahnya adalah alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisan, ya, sanjungan, pujian kepada Allah. Apa sih arti alhamdu? Definisinya? Ya, pujian, Ustaz. Apa definisinya? Definisinya adalah zikru awsafil mahmudi al-kamilati, menyebutkan sifat-sifat yang terpuji, yang sempurna. Wa af'alihil hamidati
wa af'alihil hamidati, dan perbuatan-perbuatannya yang terpuji. Ya, di sini alhamdu zikru awsafil mahmudi, menyebutkan sifat-sifat yang dipuji, ya. Yang dipuji bukan terpuji, ya. Yang dipuji, siapa yang dipuji? Allah. Menyebutkan sifat-sifat yang dipuji, al-kamilati, dengan sifat yang sempurna. Menyebutkan sifat-sifat yang dipuji dengan sifat yang sempurna. Wa af'alihil hamidati, dan perbuatan-perbuatannya yang terpuji, ma'al mahabbati lahu wa ta'zimi, yang diiringi dengan kecintaan kepada Allah dan pengagungan, itu alhamdu. Inilah keindahannya ketika seseorang berilmu. Kalau nggak berilmu, ketika ditanya apa alhamdu, ya pujian, segala puji hanyalah milik Allah. Tapi kalau dia pelajari itu alhamdu, ternyata maknanya adalah menyebutkan sifat-sifat Allah yang sempurna dan perbuatan-perbuatannya yang terpuji, diiringi dengan rasa cinta kepadanya dan diiringi dengan rasa pengagungan. Oleh karena itu orang yang dia paham tentang alhamdu, ketika mengucapkan alhamdulillah, itu penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa pengagungan kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian annallaha mahmudun bikulli lisanin wa ma'budun bikulli makanin, ay mustahiqun wa jaizun ay yuhmada bikulli lughatin wa yu'bada bikulli buq'atin. Kandungan dari khutbah penulis yang ketiga adalah annallaha mahmudun bikulli lisan, bahwasanya Allah dipuji dengan setiap bahasa. Wa ma'budun bikulli makan, dan diibadahi di setiap tempat. Maksudnya apa? Ay mustahiqun wa jaizun ayyuhmada bikulli lughatin, yaitu Allah berhak dan boleh dipuji dengan setiap bahasa. Kalau Allah dipuji dengan bahasa Indonesia, boleh. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, boleh. Dan Allah berhak untuk dipuji. Wa yu'bada bikulli buq'atin, dan diibadahi di setiap tempat. Allah berhak dan boleh untuk diibadahi di setiap tempat. Antum ibadah di sini, ibadah di jalan, tengah jalan, ibadah di situ, boleh ya. Kalau seandainya tidak mengganggu jalan, ya antum ibadah di tengah jalan raya, nanti ditabrak isdet nanti. Tapi kalau kosong, ya nggak apa-apa. Dan itu sah. Itu makna dari Allah dipuji dengan setiap bahasa dan diibadahi di setiap tempat. Kemudian kandungan yang keempat, si'atu ilmillahi bikaunihi la yakhlu min ilmihi makanun wa kamalu qudratihi wa ihatatihi haitsu la yulhihi amrun an amrin. Kandungan yang keempat adalah si'atu ilmillah, luasnya keilmuan Allah. Bikaunihi la yakhlu min ilmihi makanun, yang keadaan keilmuan Allah la yakhlu min ilmihi makan, tidak luput dari keilmuannya satu tempat pun. Enggak ada satu tempat pun yang luput dari keilmuan Allah. Semua tempat Allah mengetahuinya. Mau dia di paling pojok dunia, mau dia di paling bawah tanah, Allah Maha mengetahuinya. Enggak ada satu tempat pun yang luput. Maka ini menunjukkan luasnya keilmuan Allah. Wa kamalu qudratihi, dan sempurna kekuasaannya Allah SWT. Maka ketika Allah luas keilmuannya, maka begitu juga sempurna kekuasaan Allah. Enggak ada satupun yang luput dari kekuasaan Allah, karena Allah Maha mengetahui semuanya. Wa ihatatihi, dan meliputi segala sesuatu.
haitsu la yulhihi amrun an amrin, yang di mana haitsu itu di mana, la yulhihi amrun, tidak dilalaikan oleh perkara dari perkara yang lainnya. Tadi itu yang di matan, la yushghiluhu sya'nun an sya'nin, ya, tidak menyibukkan Allah urusan dari urusan yang lain. Ketika Allah memberikan rezeki kepada ini, itu tidak membuat Allah sibuk dari memberikan rezeki kepada yang lain. Ketika Allah mengatur, mengurus matahari, bulan, malam dan siang, itu tidak membuat Allah tersibukkan dari mengurus hal-hal yang lain. Berbeda halnya dengan manusia. Manusia hanya bisa melakukan satu pekerjaan. Kalau misalnya dia sudah belajar, bisa gak dia sambil ngepel? Nggak bisa. Belajar fokus, bisa gak dia sambil naik mobil? Nabrak nanti. Itu manusia. Tapi Allah tidak disibukkan perkara, tidak dilalaikan oleh perkara dari perkara yang lain. Yang kelima, azamatuhu wa kibriya'uhu wa tarafu'uhu an kulli syabihin wa niddin mumathilin li kamali sifatihi min jami'il wujuhi. Kandungan yang kelima dari khutbah penulis adalah azamatuhu, keagungan Allah, wa kibriya'uhu, dan kekuasaan Allah. Allah Maha Agung dan Maha Kuasa. Wa tarafu'uhu, dan ketinggian Allah. An kulli syabihin, dari setiap penyerupaan. Wa niddin, dan tandingan. Mumathilin, yang menyerupai. Li kamali sifatihi, kesempurnaan sifat-sifatnya. Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Tinggi dari setiap penyerupaan, tandingan yang menyerupai kesempurnaan sifat-sifatnya. Min jami'il wujuh, dari berbagai sisi. Maknanya nggak ada yang menyerupai Allah, nggak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Maha Agung, Maha Besar, dan Maha Tinggi dari semua itu. Kemudian kandungan yang keenam, ya, orang dia kalau memang beriman kepada Allah, ketika tahu hal-hal yang ini, dia semakin tinggi lagi, semakin kuat lagi keimanan kepada Allah. Wah, Allah ini Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi dari setiap penyerupaan dan tandingan yang menyerupai kesempurnaan sifatnya dari berbagai sisi. Semakin lagi besar Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dada-dadanya, di dalam dada-dada kita ketika kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bukan berarti Allah Maha Agung, ya udah jelas kan, bosan. Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, ya udah paham itu Ustaz. Dia ngantuk lagi. Wah, itu hati-hati itu. Kemudian yang keenam, tanazzuhu wa taqaddusuhu an kulli zaujatin wa waladin wa dzalika likamali ginahu. Tanazzuhu, kebersihan Allah, wa taqaddusuhu, dan kesucian Allah, an kulli zaujatin, dari setiap istri dan anak. Allah enggak memiliki istri dan anak. Dan itu menunjukkan apa? Likamali ginahu, menunjukkan kesempurnaan ketidakbutuhannya Allah kepada semua makhluk. Allah Maha mampu untuk melakukannya sendiri, sehingga Allah enggak butuh adanya istri, enggak butuh adanya anak. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu bukan karena Allah butuh kepada langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan kita, bukan berarti Allah butuh kepada kita sebagai makhluk, tidak. Kita yang butuh kepada Allah. Bahkan ketika Allah menciptakan langit pun, langit yang butuh kepada Allah. Bumi yang butuh kepada Allah. Apa dalilnya kalau langit yang butuh kepada Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa in zalata innallaha yamsikus samawati wal arda, ya, surat Fatir ayat 41. Antazula, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap.
Allah tahan tuh. Jadi langit dan bumi butuh kepada Allah. Wala in zalata, karena apabila keduanya lenyap, in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah dialah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Jadi langit dan bumi yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Syekh, tanazzuhuhu wa taqaddusuhu an kulli zaujatin wa waladin. Kebersihannya Allah dan kesuciannya dari setiap istri dan anak. Allah enggak butuh istri, enggak butuh anak, dan itu menunjukkan likamali ginah, sempurna ketidakbutuhannya Allah kepada semua makhluk. Karena semua selain Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tamamu iradatihi wa sultanihi binufudhi qada'ihi fi jami'il ibadi fala yamna'uhu quwwatu malikin wala kathratu adadin wa malin. Kandungan yang ketujuh, tamamu iradatihi, sempurna kehendaknya Allah. Kehendak Allah sempurna. Wa sultanihi, dan kerajaan Allah sempurna. Kekuasaan Allah, ya sultan bisa juga kekuasaan. Sempurna kehendaknya Allah dan kekuasaannya. Binufudhi qada'ihi, dengan berlakunya keputusannya. Fi jami'il ibad, pada semua hamba. Jadi hukum Allah, keputusan Allah berlaku untuk semua hamba. Maka ini menunjukkan sempurna kehendaknya Allah. Ketika Allah berkehendak dan itu berlaku untuk semua hambanya, berarti sempurna kehendaknya. Dan menunjukkan sempurna kekuasaan Allah, karena ketika Allah berkehendak memerintahkan, melarang, itu berlaku untuk semua hambanya, maka sempurna kekuasaan Allah. Beda kalau misalnya anak katakan, jangan kalian lakukan ini, tapi yang taat sama anak, yang mau dengerin anak cuman yang bagian sini, yang bagian sini tidak mau taat. Berarti sempurna gak kekuasaan atau kepengaturan anak terhadap santri? Gak sempurna, karena gak berlaku untuk semuanya. Tapi ketika anak mengatakan sesuatu, semuanya langsung pada lakukan, semuanya langsung sergap, semuanya langsung melakukan, semuanya langsung sigap, maka itu menunjukkan ya semuanya patuh dan sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan, ketika berkehendak, ketika memberikan ketetapan hukum, keputusan itu berlaku untuk semua hambanya, maka ini menunjukkan sempurna kehendaknya Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Falam yamna'uhu quwwatu malikin, tidak dapat mengalahkannya kekuatan seorang raja pun. Sehebat apapun raja di dunia, jikalau mereka pun berkumpul, semua raja yang ada di dunia gak akan bisa mengalahkan Allah. Wala kathratu adadin, dan tidak juga banyaknya bilangan ya. Semua yang pernah hidup di atas permukaan bumi jadi satu untuk mengalahkan Allah gak akan bisa. Beda kalau misalnya kita lihat di cerita-cerita film-film kan, dewa ini, dewa, masa dewa bisa dikalahkan? Tuhan kok bisa dikalahkan dengan Tuhan yang lain? Kok Tuhan bisa dikalahkan dengan ciptaannya? Kan gitu. God of War, perang Tuhan, kan gitu. Itu keyakinan orang-orang Yunani. Tuhan mereka Zeus, tapi bisa dikalahkan. Dan Allah tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Sekuat apapun raja, sebanyak apapun hamba dan harta. Jadi jangan antum bayangi ya seperti film-film, keyakinan-keyakinan yang lain ya, karena memang itu keyakinannya rusak. Bagaimana kok Tuhan bisa dikalahkan? Ya disabet pakai pedang, kok Tuhan bisa disabet pakai pedang sama ciptaannya? Kemudian dibunuh, kemudian Tuhannya kabur, kan gitu. Tuhannya takut, dan Allah SWT Maha suci dari itu semua. Yang kedelapan, azamatullahi fauqa ma yatasawwarahu.
bihaitsu la tastati'ul 'uqulu lahu tamthilan wa la tatawahhamul qulubu lahu suratan li'anna Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kandungan yang ke-8 adalah azamatullah, keagungan Allah, fauqa ma yatasawwaru, melebihi apa yang dibayangkan. Ya, fauqa itu melebihi. Bisa juga di atas apa yang dibayangkan. Sehebat apapun orang dia membayangkan keindahan Allah, Allah lebih indah daripada itu. Allah lebih agung daripada yang dibayangkan. Maka ini menunjukkan azamatullah fauqa ma yatasawwaru. Keagungan Allah melebihi apa yang digambarkan. Bihaitsu la tastati'ul uqulu lahu tamthilan, bihaitsu yang di mana la tastati'ul uqul tidak, akal-akal tidak mampu untuk memisalkan Allah. La tastati'ul uqulu, akal-akal tidak mampu lahu tamthilan, untuk memisalkan Allah. Tamthilan memisalkan lahu Allah. Akal-akal tidak mampu untuk memisalkan Allah, berarti Allah Maha Agung. Wala tatawahhamul qulubu lahu suratun, wala tatawahhamul qulubu lahu suratan, dan hati-hati tidak bisa membayangkan bentuknya Allah. Lahu suratan, ya, tatawahhamu itu membayangkan. Dan al-qulubu ya hati, jelas ma'ruf, qalbun qulub. Hati-hati tidak bisa membayangkan Allah bentuknya, suratan. Kenapa? Akal tidak bisa memisalkan Allah, hati tidak bisa membayangkan bentuk Allah. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehebat apapun, sepintar apapun akal seorang hamba untuk memisalkan Allah, gak akan mampu untuk memisalkan Allah. Sejaga apapun hamba untuk membayangkan bentuk Allah, gak akan bisa untuk membayangkan bentuk Allah yang sebenarnya, karena Allah tidak menyerupai dengan sesuatu apapun. Dan ini menunjukkan keagungan Allah yang melebihi apa yang digambarkan. Yang ke-9, ikhtisasullahi bil asma'il husna was sifatil ula. Halas, ijlis masang. Ikhtisasullah, kekhususan Allah, bil asma'il husna, dengan nama-namanya yang indah, wasifatil ula, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Jadi hanya Allah lah khusus satu-satunya yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Oleh karena itu, ketika ada seseorang meyakini, misalnya fulan dia bisa melihat dari jarak jauh, karena itu menyerupai sifat Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, nggak ada satupun tempat yang luput dari penglihatannya. Kemudian ada hambanya meyakini, ini fulan dia bisa melihat dari jarak jauh. Dia di Jawa tapi bisa melihat orang yang di Jakarta. Berarti apa ini? Kesyirikan. Jatuh dia dalam kesyirikan asma wa sifat. Karena dia tidak mengesahkan hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki nama yang indah, dan hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki sifat yang tinggi. Dia tidak esahkan itu, dan dia meyakini ada dari makhluk yang memiliki sifat yang menyerupai Allah, yaitu bisa melihat dari jarak jauh, bisa mendengar dari jarak jauh. Dan ini kesyirikan, karena dia tidaklah meyakini itu kecuali dia meyakini bahwa ini fulan sakti ini. Dia memiliki keilmuan ini dan itu, menandingi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Maka seorang muslim dia harus ikhtisasullahi bil asmail husna was sifatil ula. Hanya Allah lah khusus yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Paham insyaallah? Perhatikan ini tauhid asma wa sifat. Dan ini banyak ya, kalau antum melihat itu di luar sana ada orang-orang yang mengaku orang pintar, paranormal, dia bisa nerawang ini. Anak tahu ini Anas dia hatinya lagi mikirin ini nih. Anak tahu ini Yusuf ini dia pengen ini nih. Anak tahu ini misal ada maling kan, nggak ada yang mau ngaku. Anak nerawang dulu. Ini dia yang maling, ini tadi yang melakukan. Itu dia jatuh dalam kesyirikan. Karena dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Yang ke-10,
istiwa'ullahi ala arsyihi wa huwa 'uluwuhu wa istiqraruhu alaihi. Alaihi kembali ke mana? Arsy. Ahsan, barakallahu fiik. Alal wajhil laiqi bihi. Yang ke-10 adalah istiwa'ullahi ala arsyihi, beristiwanya Allah di atas arsy-Nya. Apa istiwa? Wa huwa 'uluwuhu, tingginya Allah. Wastiqraruhu, dan tetapnya Allah alaihi, di atas arsy. Jadi Allah tinggi dan tetap di atas arsy. Alal wajhil laiqi bihi, dengan sisi sesuai yang pantas untuk Allah SWT. Jadi tinggi dan tetapnya Allah tidak sama seperti makhluk. Allah tidak menyerupai dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh, istiwa Allah ala arsy, yaitu tingginya Allah dan tetapnya Allah di atas arsy dengan cara yang sesuai dan pantas untuk Allah SWT yang maha agung, maha mulia, maha sempurna. Yang ke-11, umumu mulkihi lis samawati wal ardi. Sedikit lagi, 11 12 kita tutup insyaallah. Wa ma bainahuma wa ma tahta tsara, umumu mulkihi, luasnya kerajaan Allah. Lis samawati wal ardi, yang mencakup langit dan bumi. Ya umum itu kan terjemahnya umum, tapi di sini lebih enak antum terjemahkan luas, ya luasnya kerajaan Allah, umumnya kerajaan Allah. Yang mencakup lis samawati wal ardi, langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Wa ma tahta tsara, dan apa yang ada di dalam tanah, di bawah tanah, itu adalah kerajaan Allah SWT. Luas berarti. Yang ke-12 terakhir, si'atu ilmihi wa quwwatu qahrihi wa hukmihi wa anna al-khalqa la yuhituna bihi ilman liqusuri idrakihim amma yastahiqquhu ar-rabbu al-'azimu min sifatil kamali wal 'azamati. Yang ke-12 adalah si'atu ilmihi, keluasan keilmuan Allah, keluasan ilmunya Allah. Wa quwwatu qahrihi, dan kekuatan keperkasaannya Allah. Wa hukmihi, dan ketentuannya Allah. Jadi luas keilmuan Allah, kuat keperkasaan Allah, dan hukumnya, ketentuannya. Yang dimana wa annal khalqa la yuhituna bihi ilman, bahwasanya makhluk tidak bisa meliputi Allah dengan keilmuan mereka. Mereka nggak bisa meliputi Allah. Liqusuri idrakihim, karena keterbatasan pengetahuan mereka. Qusur keterbatasan, idrak pengetahuan. Karena keterbatasan pengetahuan mereka, makhluk, kita terbatas pengetahuan kita. Amma yastahiqquhu rabbu, dari apa yang berhak untuk Rabb yang maha agung, min sifatil kamali wal 'azamati, dari sifat-sifat yang sempurna dan agung. Yang ke-12 ini menunjukkan luas keilmuan Allah. Dan seterusnya, yang dimana makhluk tidak bisa meliputi Allah dengan keilmuan mereka karena keterbatasan pengetahuan mereka dari apa yang berhak untuk Rabb yang maha agung, dari sifat-sifat yang sempurna dan agung. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ana minta antum benar-benar menghayati, mengamalkan ini. Ketika seseorang dia benar-benar menghayati, mempelajari, dan dia dalami, dia renungi, maka akan semakin sedikit dia dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karena dia tahu kerajaan Allah maha luas, keilmuan Allah meliputi segala sesuatu, dan seterusnya, sehingga dia tidak berani-berani, tidak macam-macam untuk bermudah-mudahan dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi apapun yang antum pelajari dari ilmu agama, praktekkan, amalkan untuk diri antum sendiri. Yang paling pertama, jangan antum sebagai wawasan, oh Allah maha mengetahui ya, oh Allah maha luas kekuasaannya, udah cukup di situ dong, kemudian masih melakukan kemaksiatan. Mana ilmunya? Ilmu nggak berguna itu di situ. Dan itu lihat akan diazab oleh Allah SWT ketika seorang tidak mau mengamalkan ilmunya. Yulqa finnar, nanti dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian apa? Isi-isi perutnya itu akan keluar. Fayaqtabu aqtabu batnihi, akan keluar itu isi-isi perutnya. Kemudian dia akan memutari itu neraka sebagaimana keledai memutari
tungkunya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amalkan, renungi, hayati dan praktekkan dalam kehidupan kita. Dan inilah ilmu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat 30 menit ya. Sampai jarum panjang enggak